Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan Ibrani pasal 13. Kita lihat dalam Ibrani ini banyak nasihat ya. Beberapa nasihat kita akan renungkan ya, untuk kita bisa mengetahui. Kita baca semua ya, satu pasal ini, tapi beberapa saja nanti kita renungkan. Ayat pertama saya baca, ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara membacanya. Ibrani pasal 13. Firman Tuhan berbunyi demikian, Ibrani pasal 13, ayat yang pertama. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itulah juga sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk memutuskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan sesuatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh dalam perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepadamu. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus.
terimalah salam dari saudara-saudara di kami. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pasal 13 ya merupakan pasal terakhir ya dari kitab Ibrani, dan ini penuh dengan nasihat ya, penuh dengan nasihat-nasihat bagaimana kehidupan orang percaya. Nah, saya rindu membawa kita dalam satu perlindungan firman Tuhan, bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan ada satu bahaya tentang cinta akan uang, kekayaan ya, ada satu bahaya yang luar biasa. Nah, fakta kita sudah lihat ya, karena ketidakpuasan dengan keuangan, harta, banyak orang akhirnya terjebak ya dalam perbuatan-perbuatan yang melenceng dari firman Allah. Nah, satu contoh saja yang marak di negeri kita, korupsi. Nah, korupsi, KPK banyak menangkap ya. Korupsi ini karena tidak bisa mencukupkan dirinya dengan apa yang ada padanya, padahal sudah lebih dari cukup. Ini persoalannya ya, sudah lebih dari cukup, itu pun toh belum cukup, sehingga ya maka dikatakan cinta akan uang akan kejahatan. Dan betul, karena ketidakpuasannya dengan keuangannya akhirnya melakukan korupsi, manipulasi data, ya berbohong gitu ya, mencuri, ya tidak mau berbagi ya. Orang-orang yang seperti ini sulit sekali untuk berbagi, untuk mengorbankan hartanya sulit, tapi dia mau menumpuk saja ya. Nah, di ayat 5 berkata begini, janganlah kamu menjadi hamba uang ya, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan mengapa kita tidak boleh menjadi hamba uang? Nah, kalau kita menjadi hamba uang, jadi Tuhannya kita adalah uang. Nah, faktanya ada manusia-manusia saat ini yang Tuhannya adalah uang. Seluruh hidupnya hanya untuk uang, 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 uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam, uang, uang, uang. Jadi segala sesuatu diperhitungkan dengan uang. Melakukan ini wali piro, beraninya berapa. Jadi uang, uang, pikiran uang, mimpinya pun akhirnya uang, hanya uang. Nah, lama-lama bisa jadi stres juga ya, karena uang. Ya, numpukin harta terus. Nah, satu ketika dalam firman Tuhan, bukankah ditunjukkan ada seorang yang kaya, lumbungnya sudah penuh, dibongkar lagi, bikin lumbung yang lebih besar, isi lagi, dia kumpulkan. Tapi kemudian Tuhan katakan, orang kaya yang bodoh, ya malam ini nyawamu akan diambil. Untuk siapa yang kamu kumpulkan itu? Ya, untuk siapa yang dikumpulkan? Jadi ada bagian lain firman Tuhan berkata begini, ada kekayaan di dalam diri seseorang itu, tetapi tidak ada karunia untuk menikmatinya. Wah, ini paling malang ini ya. Jadi punya uang banyak tapi nggak bisa nikmati. Ada nggak orang yang punya uang banyak tapi nggak bisa nikmati? Banyak uangnya tapi juga nggak bisa nikmati. Stres terus, dia mikirin orang terus. Aduh, ini gajinya si Ani belum, ini harus saya potong gajinya, ini harus ini. Wah, ini untungnya kok hanya sedikit. Wah, ini jadi nggak ada rasa tenang, nggak ada rekreasi pun nggak ada, itu santai sejenak nggak ada. Bahkan ironisnya adalah waktu untuk Tuhan pun tidak ada. Pakai semua waktu hanya untuk uang. Jadi jangan menjadi hamba uang, jangan sampai diperbudak oleh uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, bagaimana kalau kita lihat para pejabat yang korupsi itu? Sebenarnya bukan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, bukan hanya sekedar cukupkan, udah lebih sebenarnya dia. Udah lebih banget ya. Poya-poya juga hidupnya kok. Udah hebat, mewah gitu ya. Tapi masih mencuri uang negara. Masih melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji ini. Kenapa? Ya itu hamba uang. Jadi misalnya, wah kita ada proyek ini, ya berapa nilai proyek? Katakan 1M. Wah udah naikkan aja jadi 2M. Nanti yang 1M-nya kita bagi-bagi. Misalnya loh ya. Berarti kan pembohongan jadi.
Jadi mikirin bagi-bagi uang, bagi-bagi uang. Padahal udah lebih dari cukup yang dia punya. Ya, jadi ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya kalau seseorang menjadi hamba uang. Nah, bagaimana? Oh, di kalangan rohaniawan katakan. Oh, ada juga. Ya, yang menyebut dirinya label agama. Apakah ada yang cinta uang? Oh, ada sekali. Ya, jadi sangat-sangat ada. Ya, oh, semuanya diukur dengan uang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, jangan jadi hamba Tuhan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Mampukah kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita? Mampu, karena Tuhan akan menolong. Maka dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan? Waktu kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita, kita tidak tergoda melakukan hal-hal yang jahat. Ya, demi uang kita lakukan hal yang jahat, tidak. Tetapi kita hanya fokus kepada Tuhan. Ya, mengucap syukur berkatnya hari ini, sekian puji Tuhan, terima kasih Tuhan berkati. Bahkan mungkin kita sedang bergumul, ini kesulitan, benar-benar kesulitan, tapi kita tidak tergoda untuk melakukan hal yang jahat. Kita tetap berdoa, aku tahu Engkau Tuhan menyertai aku. Maka Tuhan bisa buat mujizat dalam hidup kita, bisa buka jalan atas persoalan kita, bisa memberkati kita. Dia bisa buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan buat kita. Amin. Inilah arti penyertaan Tuhan. Jadi kalau kita mikirin pokoknya uang terus, nah posisi Allah di mana? Posisi Tuhan di mana? Ya, yang kita tinggikan kan posisi uang. Semuanya diatur oleh uang. Nah, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Jadi kalau kekhawatiran kita tentang uang menguasai kita, ini ayat ini harus kita renungkan baik-baik. Ya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Berarti, ya, bukan berarti kita juga nggak bisa mengalami kekurangan. Ada saat-saat tertentu memang dana kita kurang. Aduh, ini keuangan saya ini agak seret ini bulan ini. Bisa saja Tuhan izinkan. Tapi di situ pun Tuhan menyertai kita dan kita tidak dibiarkan. Nah, persoalannya kan kita tidak pegang firman Tuhan ini, kita tidak berdiri kokoh atas kebenaran ini, kemudian kita goncang. Oh, gimana ini supaya dapat dana ini? Apa yang harus dilakukan? Kita sudah berdoa, usaha ini belum lancar juga. Apakah ada alternatif lain? Hati-hati, mulai ada godaan-godaan dari kiri dan kanan, dan akhirnya kita terjebak dalam dosa, ya, karena kita tidak mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menyertai kita. Sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, artinya Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan tidak hanya melihat saja, ya. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Berarti Tuhan tahu pergumulan kita, secara keuangan kita Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu juga mencukupkan. Bahkan ya memberkati kita dengan berkat yang berkelimpahan. Tetapi ketika Tuhan memberkati kita dengan berkat berkelimpahan, bukan untuk kita foya-foya, bukan untuk kita puaskan diri kita secara manusia, bukan menjadi gaya hidup kita berubah, bukan. Tetapi berkat-berkat itu kita gunakan semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, jadi kita gunakan. Oh, bukan berarti bagaimana Pak Pendeta, oh ini saya diberkati Tuhan, usaha bagus, boleh nggak saya mau beli mobil yang lebih bagus? Boleh, tidak apa-apa. Ya, karena yang lama nanti terus membuat perjalanan susah, gampang mogok mobil itu misalnya, ya beli yang baru, tidak apa-apa. Ya, tetapi itu kan kebutuhan gitu loh. Nah, boleh nggak Pak Pendeta, saya mau kumpulkan uang, setelah dapat uang itu mobil, saya koleksi saja mobil-mobil mewah. Nah, saya pikir untuk apa? Nah, kalau ini saya nggak setuju ya. Mobil kan untuk dipakai kendaraan, bukan untuk dipajang, untuk dilap-lap tiap hari. Mau ada mobil mewah 10, siapa yang pakai?
ya malah kesulitan kita untuk merawatnya kan. Tapi karena uang banyak, terus koleksi mobil-mobil, nggak perlu ya. Nggak perlu, lebih baik bagikan kepada orang yang membutuhkan. Ya uangnya misalnya dijual saja dan gunakan untuk melayani Tuhan. Wow, keren ya. Kalau itu yang terjadi, wow, dahsyat. Saudara terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini kiranya menolong kita supaya kita jangan terikat dengan mamon, jangan terikat dengan uang itu, jangan terikat dengan harta itu, jangan kita diperbudak oleh uang, jangan kita cinta akan uang. Uang perlu, uang kita butuhkan, dana itu kita perlukan, tapi bukan itu yang mengendalikan kita. Ya, yang mengendalikan kita adalah Tuhan. Jadi kita harus bersandar kepada Tuhan, dan jika Tuhan izinkan, ya keuangan kita katakan pas-pasan saja, ya kita berkata ini cukup Tuhan, cukupkan ya. Jadi jangan mengeluh, jangan protes kepada Tuhan, jangan kecewa kepada Tuhan, dan lebih-lebih jangan cari Tuhan alternatif, karena posisi keuangan saat ini sulit. Dan jangan sampai kita diperbudak oleh uang tadi, akhirnya kita melakukan pencurian, pembohongan, ya tadi korupsi tadi itu, bahkan menjual ya apa itu barang-barang yang haram supaya dapat untung gede, atau melibatkan kuasa gelap supaya bisnis usaha lancar pakai pesugihan. Wow, itu sangat mengerikan sekali. Jangan pernah kita lakukan. Tetapi kita berani bertindak, berani pegang firman Tuhan, dan dengan penuh iman Tuhan menyertai kita. Tuhan pasti memberkati kita, sebab Dia Tuhan yang melihat segala sesuatu yang terjadi, melihat hidup kita dan ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Dia, Dia perhitungkan. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita dalam hal keuangan. Jangan kita dikuasai oleh uang, jangan menjadi hamba uang, tetapi kita tetap berani mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita, dan terus bersandarlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam doa-doa kita, dan kita nyanyikan satu pujian.